Bahas tuntas tentang puisi dengan menggunakan metode stilistika. Berjudul pada suatu hari. Untuk analisis ini bakalan dijelasin oleh kembaran kita bertiga nih. Iya, kita punya kembaran dong pastinya ya kan. Kembaran. Iya, ada 7. Wow, banyak ya. Iya, ada banyak kan. Nah, siapa tuh nama kembarannya? Kembaran saya tuh ya, Mimi. kembarannya saya, Kiki. Mimi. Wah, ada kan kembaran kami. Jangan lupa disimak ya guys ya. Mari kita tonton. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mimi. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kajian gaya bahasa pada puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Yang pertama itu adalah diksi. Diksi secara umum merupakan pilihan kata atau kemampuan untuk memilih sebuah kata yang tepat dan sesuai atau selaras. Diksi digunakan untuk mengungkapkan gagasan yang akan disampaikan kepada publik pada sebuah tulisan, karangan, dan lain sebagainya. Selain itu, diksi juga digunakan untuk menentukan tepat atau tidaknya sebuah kata yang digunakan agar dapat memperoleh sebuah bentuk atau efek tertentu dalam situasi yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Pradopo dalam Wahyuni dan Harun 2018, bahwa diksi merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk memperoleh kepuitisan serta nilai keindahan dari sebuah puisi. Pada puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono, diksi yang digunakan oleh penyair merupakan sebuah diksi yang sederhana. Diksi yang digunakan penyair dalam puisi ini merupakan diksi yang tidak mengandung kata atau bahasa yang asing. Meskipun diksi yang digunakan cukup sederhana, namun hal tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai estetik pada puisi dan mampu membuat pembacanya merasa tersentuh. Diksi yang terlihat paling menonjol dari puisi tersebut yakni terdapat pada bait yang berbunyi, "Jasadku tak akan ada lagi." Di sini pada kata jasadku begitu terasa makna yang khusus juga mendalam. Diksi yang digunakan bukanlah kata yang asing, namun dengan diksi tersebut, penyair berhasil menyampaikan sebuah makna yang dalam. Namun, jika misalnya diksi yang ada diganti dengan diksi yang lainnya, belum tentu akan mampu menimbulkan sebuah perasaan yang dalam. Kemudian, pada bait selanjutnya yang berbunyi, "Kau akan tetap kusiasati." Di sini kata kusiasati merupakan sebuah diksi yang sangat menonjol. Dari diksi tersebut, perasaan aku yang tidak ingin membiarkan kau sendiri dapat terwakilkan. Kemudian terdapat juga diksi pada bait lainnya, yakni pada kau tak akan letih-letihnya ku cari. Dalam bait ini, diksi terdapat pada kata letih-letihnya. Sama halnya dengan diksi pada bait sebelumnya, diksi yang terdapat dalam bait ini juga ingin menyampaikan perasaan yang sama dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nini. Di sini saya akan menjelaskan tentang citraan. Citraan adalah sekumpulan citra yang digunakan untuk menggambarkan kualitas respons sensorik yang digunakan dalam objek dan karya sastra, termasuk teks dan deskripsi figuratif. Nah, citraan dalam karya sastra berperan penting dalam menciptakan citra imajiner, membentuk citra psikologis, dan membangkitkan pengalaman tertentu pembaca. Citra diwujudkan melalui bahasa citra sehingga terdapat keterkaitan yang erat antara citra dan bahasa citra. Citraan biasanya mengungkapkan kesan suatu pemikiran baru, sehingga pembaca dapat lebih berpartisipasi dalam penciptaan puisi. Pemanfaatan citraan di dalam puisi pada suatu hari nanti sangat seimbang dengan hasil yang digunakan atau yang ditemukan, yaitu citraan penglihatan, citraan pendengaran, dan citraan perasa. Beberapa contoh citraan yang ditemukan yaitu: pertama, citraan penglihatan pada bait ke-1, pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi. Pada bait ketiga, pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya aku cari. Pada penggalan bait 1 dan 3,
Di atas, penyair menggunakan citraan visual atau penglihatan, di mana sang penyair mencoba untuk membuat pembacanya seolah-olah melihat apa yang diilustrasikan penyair. Yang kedua, citraan pendengaran. Pada bait kedua, pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Pada penggalan bait ini, penyair menggunakan citraan pendengaran, yang mana citraan tersebut membuat para pembaca seolah mendengar apa yang diilustrasikan penyair. Dan yang terakhir, citraan perasa. Pada bait ke-1, tapi dalam bait-bait sajak ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada bait kedua, tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Dalam kedua bait tersebut, penyair menggunakan citraan perasa. Penyair mencoba untuk membuat para pembacanya seolah merasakan sendiri hal yang diilustrasikan penyair. Sekian dari Nini. Bye. Halo, nama aku Kiki. Nah, untuk analisis yang terakhir, yaitu ada majas. Majas adalah penggunaan kekayaan bahasa dan penggunaan varian tertentu untuk mencapai efek tertentu untuk membuat karya sastra agar lebih hidup. Keseluruhan dari bahasa sekelompok penulis sastra dan cara penyampaian yang unik, baik itu lisan ataupun tulisan. Majas dipakai dalam menulis karya sastra, termasuk puisi dan prosa. Secara umum, majas dapat digunakan lebih banyak dalam puisi daripada prosa. Penerapan majas yang sesuai bisa membantu pembaca memahami makna karya sastra. Dalam puisi ini hanya ada majas metafora. Metafora merupakan bahasa kiasan layaknya perbandingan, tetapi tidak memakai kata perbandingan. Metafora berarti memandang sesuatu dengan perbandingan sesuatu atau benda lain. Majas metafora pada puisi ini terdapat pada bait 1, 2, dan 3. Pada bait 1 yang berbunyi, tapi dalam bait-bait saja ini, kau takkan kurelakan sendiri. Pada bait kedua yang berbunyi, tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada bait ketiga yang berbunyi, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Pada bait-bait tersebut menerapkan majas metafora, sebab memiliki bahasa kiasan atau pengumpamaan sesuatu. Nah, jadi cukup sekian penjelasan majas pada puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Sekian dari Kiki, bye-bye. Nah, Gimana? Kalian sudah nonton kan? Sudah melihatnya kan? Keren banget kan kemarin kita ngejelasinnya. paham dong ya, paham dong. Paham pastinya. Dari puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti karya Djoko Damono. Sekian dari pembicaraan kami tentang puisi. Kami akhiri. Nanti kita ketemu lagi ya guys.